termasuk plagiat atau tidak, karena rangkaian kata-katanya itu sama dengan rangkaian kata-kata yang orang lain, yang tidak mungkin ini kemudian kebetulan sama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Semoga tetap semangat, tetap sehat dalam mengikuti episode-episode dari UMK Talks Academy. Baik, sahabat Civitas Akademika, hari ini kita akan mencoba membahas topik yang baru, namun masih terkait dengan episode sebelumnya. Kita masih akan berbicara tentang plagiasi. Dan topik kita hari ini adalah indeks persamaan dalam mendeteksi plagiarisme. Dan tentunya untuk membahas topik ini sudah hadir bersama kita di studio narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Sauka, MA PhD. Selamat datang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, gimana ya, Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Prof, nah, ini masih terkait dengan pembahasan kita sebelumnya Prof. Ya, salah satu dari, kalau saya bilang, musuh utamanya peneliti Prof. Ya, salah satu dari 3 musuh utamanya peneliti, yaitu plagiasi. Oke Prof, ya mungkin dibanding dari 3 musuh besar itu Prof, ada fabrikasi, falsifikasi, kemudian plagiasi. Mungkin plagiasi ini paling banyak dikenal ya Prof di antara ketiganya, karena memang paling gampang diukur Prof, ada alatnya dan biasanya diukur menggunakan indeks persamaan atau similarities. Gitu Prof. Ya baik. Mas Herman, jadi ini ada beberapa kesalahpahaman ya. Saya ingin mengklarifikasi tentang peranan aplikasi software mendeteksi similarity, mendeteksi kesamaan, bukan mendeteksi plagiat sebetulnya. Bukan mendeteksi plagiat. Jadi artinya hasilnya itu tidak disebut sebagai bukti-bukti plagiat, tapi bukti-bukti adanya kesamaan. Nah, saya ingin mengambil kembali pembahasan tentang plagiasi yang mungkin belum saya sebut, bahwa pada dasarnya plagiasi itu mengambil ide apapun dari orang lain yang kemudian kita gunakan sebagai bagian karya ilmiah kita tanpa menyebut sumbernya. Self plagiarism itu mengambil milik kita sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa menyebut sumbernya, karena itu bisa berarti bukan miliknya kalau yang disebut dengan publikasi, dan juga itu seperti kalau ada unsur pembohongan seolah-olah itu hal yang baru padahal sudah diterbitkan sebelumnya. Ya, jadi pada dasarnya ini yang disebut plagiat itu atau 2 kata, atau 1 kalimat, atau 1 paragraf, atau 1 bagian, atau seluruh bagian. Saya melihat seperti juga mencuri ya. Mencuri ide itu sama dengan mencuri uang. Mencuri uang itu ya 5.000 dengan 5 miliar itu sama-sama mencuri. Yang beda hanya hukumannya. Jadi bahwa suatu karya ilmiah itu ada unsur plagiatnya, ya, itu bisa saja seperti kalau mencuri tadi, mungkin hanya 1 kata, 2 kata, 3 kata, 1 paragraf, 2 paragraf, ya, tapi kemudian itu dianggap plagiat atau tidak? Ya mungkin tetap dianggap plagiat. Ya, tapi sekali lagi
kalau dalam kaitannya dengan similarity tadi itu kan pengecekan kesamaan kata yang digunakan, kesamaan frase, kesamaan kalimat, kesamaan paragraf yang ada dalam artikel baru si penulis dibanding dengan artikel-artikel atau karya-karya ilmiah yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Lalu ada bandingan kan gitu, dari berbagai sumber itu mana yang kira-kira sama. Ingat bahwa dalam kaitannya dengan kata itu ada 3 kelompok kosakata, yaitu yang sifatnya umum, yang sifatnya akademik, yang sifatnya itu teknis keilmuan. Yang sifatnya umum itu kan menulis, makan, minum, berjalan, tidur, itu umum. Itu setiap hari saya juga menggunakan kata-kata yang sama dengan yang dikatakan oleh orang lain. Nah, itu kata-kata umum. Jadi kalau kalau bersifat umum ini tidak ada yang disebut dengan plagiat. Yang kedua, yang sifatnya akademik, dalam bidang akademik lintas bidang ilmu, katakanlah misalnya kata penelitian, kata evaluasi, kata menganalisis, ini kan kata-kata akademik. Siapapun yang menulis karya ilmiah itu tidak bisa menghindarkan diri menggunakan kata-kata yang sifatnya akademik. Yeah. Jadi itu hati-hati, jadi bisa juga itu sama dengan tulisan-tulisan orang lain yang sudah diterbitkan, tapi sama itu bagian kata-kata umum dan kata-kata yang sifatnya akademik, berulang-ulang. Nah, yang kemudian mungkin perlu diwaspadai adalah kata-kata teknis yang belum menjadi milik umum, apalagi dalam bentuk rangkaian. Ya. Siapa yang bisa mendeteksi ini? Apakah itu kemudian kata umum, kata akademik, dan kemudian kata-kata teknis yang dalam kaitannya dengan rangkaian itu sudah pernah digunakan orang lain dalam rangkaian, ya, khususnya yang teknis tadi dalam rangkaian ini membutuhkan kajian mendalam. Jadi orang yang juga menguasai bidang ilmu juga baru bisa mendeteksi ini termasuk plagiat atau tidak, karena rangkaian kata-katanya itu sama dengan rangkaian kata-kata yang oleh orang lain, yang tidak mungkin ini kemudian kebetulan sama gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa untuk mengambil simpulan bahwa seseorang itu memplagiasi karya orang lain itu membutuhkan cermatan secara mendalam, kajian mendalam, sehingga saya menyebutnya kualitatif. Kualitatif, tidak tergantung pada jumlah kata, bukan kuantitatif. Sehingga kalau kemudian ada alat deteksi plagiasi dengan melihat indeks itu angka, ya, angka kemiripan kata, frase, kalimat, paragraf dari bandingannya dengan tulisan-tulisan lain, itu belum tentu dianggap plagiat karena sifatnya lebih kuantitatif. Tetapi kalau dilihat memang tidak mudah, ya. Jadi tadi itu harus betul-betul diteliti oleh seorang yang memang bidangnya, padahal kan karya ilmiah itu kan banyak, sehingga penggunaan similarity index, aplikasi yang namanya misalnya Turnitin dan juga ada aplikasi yang lain itu alat pintu masuk istilahnya, pintu masuk. Jadi belum tentu kemudian itu plagiat. Nah, karena tidak mudahnya untuk kemudian mengambil simpulan karena melibatkan para ahli tadi, maka kemudian
pintu masuk ini ditetapkan dari segi jumlah persentase berapa yang sama. Nah, pada umumnya itu menyebut ada angka 25% atau 30%. Kalau kurang dari 25% lolos gitu. Kalau kesamaan kata atau bahasa yang digunakan itu kurang dari 25% lolos. Kalau lebih dari 25% tidak lolos, paling tidak itu kemudian perlu direvisi lagi. Hati-hati mengatakannya, ini bukan kemudian kalau 25% ke bawah itu dianggap bebas plagiasi, atau sebaliknya kalau lebih dari 25% itu berarti ada plagiasi. Ini jangan dulu. Saya pernah membaca ada sertifikat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga karena hasil similarity check itu menunjukkan lebih dari 25 kurang dari 25%, maka sertifikat ini mengatakan bebas plagiat. Itu keliru itu. Jadi kalau saya bisa membuktikan pengalaman yang pernah saya ikuti, itu bisa aja 10% pun plagiat. Lebih dari 25% bukan plagiat. Contoh konkretnya begini, yang lebih dari 25% bukan plagiat, itu kata-kata yang sama itu lebih banyak kata-kata umum, kata-kata yang akademik, yang tersebar dari sejak awal sampai akhir dalam bentuk satu kata, dua kata, bukan rangkaian kata yang menjadi kalimat atau paragraf. Jadi tersebar di mana-mana dan jumlahnya menjadi lebih dari 25%. Jadi dari segi ide rangkaian kata itu tidak satu yang diambil dari orang lain. Tetapi yang 10% tadi ketemunya itu di satu bagian persis sama dalam satu paragraf. Bagian yang paling penting yaitu misalnya simpulan. Atau bagian yang paling penting misalnya di hasil analisis. Sama persis satu paragraf. Pernah saya terlibat dalam ditugasi untuk menjadi wasit lah gitu ya. Kemudian saya temukan itu satu paragraf yang sama persis. Satu paragraf yang mungkin hanya setengah halaman atau kurang dari setengah halaman. Kemudian saya katakan ini jiplak Pak ya, gitu. Enggak Pak, itu kebetulan saja. Ini yang lubang yang saya masuki. Ini Pak, Bapak beranikah saya tantang untuk menuliskan satu paragraf cerita perjalanan Bapak dari rumah ke sini. Setelah itu, paragraf itu karangan dalam untuk paragraf cerita perjalanan tadi saya minta, terus kemudian 1 menit lagi atau 5 menit lagi, bahkan bisa juga 1 jam ya, menitan saja, saya tantang, nulis kembali itu paragraf itu, cerita lagi, hal yang sama, apakah bisa saya dijamin bahwa semua kata-kata itu sama persis, nggak berani dia. Tidak berani. Saya yakin minimal ada satu kata yang beda. Titik komanya beda. Apalagi mungkin dia tidak begitu ingat ceritanya atau apa. Itu bukti otentik bahwa hanya dalam satu paragraf saja kita bisa ngambil kesimpulan ini ada unsur plagiat. Nah, masalahnya sanksinya apa gitu. Kalau tempatnya itu yang paling penting tadi, ya tentu sanksinya ya berat. Misalnya paragraf itu di bagian yang lain yang tidak begitu penting ya. Ya sebenarnya semuanya penting, tapi kalah penting dari misalnya bagian simpulan atau bagian analisis data. Jadi pendeknya, pada dasarnya yang saya katakan sebagai salah paham itu adalah bukti yang dihasilkan dari alat mendeteksi kemiripan itu bukan alat mendeteksi
bukan menyimpulkan adanya plagiat atau tidak adanya plagiat. Adanya plagiat atau tidak adanya plagiat, kalau itu kemudian dijadikan satu keputusan, itu harus melibatkan pakar ya, dalam artian orang yang sebidang. Nah, saya tambah lagi, ini juga tidak bisa dikaitkan dari segi kronologis. Misalnya ada penulis A, ada penulis B. Penulis A ini dianggap plagiat karena ada paragraf-paragraf yang sama dengan penulis B, yang lebih dulu penulis B ini tulisannya dipublikasikan. Jadi logika kapan diterbitkan jelas ya. B itu belakangan, B itu lebih dulu, A belakangan, dan A ini jelas-jelas dari segi kronologi mengambil, ya kelihatannya mengambil dari B. Padahal sebetulnya A ini yang diplagiat. Dituduh sebagai yang plagiat karena tulisannya terbit setelah B. Tapi ternyata setelah dihadirkan penulis A tadi, maka penulis A itu mengatakan bahwa itu tulisannya pernah diseminarkan dalam bentuk yang lengkap lah gitu. Makalah, laporan penelitian yang lengkap gitu. Kemudian ada peserta yang nakal, jahat lah gitu. Dalam waktu beberapa hari setelah dia mengikuti kegiatan seminar itu, ditulis dalam bentuk artikel, dikirimkan ke jurnal. Penulis A yang asli, yang punya aslinya itu karena perfeksionis gitu ya, dalam artian dia tidak begitu saja puas dengan tulisannya sendiri, dia kirimkan beberapa bulan kemudian setelah isi berkali-kali. Jadi akhirnya kemudian yang diterbitkan lebih dulu B daripada A. Nah, setelah dihadirkan orangnya, baru kemudian tahu, ditelusur, jelas itu yang plagiat itu bukan A, tapi B. Kalau dari segi kronologi kan jelas itu. Sehingga poin saya adalah kehadiran orang yang dituduh sebagai plagiator itu wajib itu. Tidak bisa hanya di atas meja saja. Ya, kecuali kalau kemudian orang sudah deteksi mengenai perilaku yang ditengarai jadi plagiat tadi, memang begitu ya, baru mungkin bukti-bukti lain. Tapi sekali lagi ini sifatnya mengambil keputusan bahwa seseorang itu melakukan plagiat itu expert judgment ya. Bisa hanya dari deteksi kesamaan kata, kalimat, paragraf yang kemudian dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya. Berarti konsep yang selama ini kita pahami bisa jadi keliru ya, Prof? Gimana? Karena biasanya kan kalau kita mau submit manuskrip, salah satunya tidak boleh plagiasi, dan mensyaratkan untuk membuktikan itu ya harus ada tes menggunakan aplikasi, contoh misalnya Turnitin, Prof. Jadi ketika dianggap persentasenya similaritasnya itu rendah, maka dianggap itu tidak plagiat. Berarti itu tidak sepenuhnya benar ya, Prof? Betul, jadi artinya sebetulnya itu gampangnya ya, editor, gampangnya untuk kemudian jaga-jaga adanya plagiat atau tidak. Tapi bisa juga ini sebetulnya untuk mengingatkan kepada penulis bahwa bisa saja tanpa sengaja penulis itu melakukan plagiat. Iya. Ya. Jadi kalau kemudian penulisnya sengaja memang plagiat, ya itu kemudian dia tidak akan mengirimkan lagi. Ada yang sengaja plagiat, bahkan bisa juga plagiat total ya. Milik orang lain, ganti namanya, itu juga plagiat total. Itu bukan fabrikasi itu ya, itu plagiat tapi total. Ada yang seperti itu. Dan dia tidak akan mengirimkan kembali, tapi bagi penulis yang memang tidak sengaja melakukan plagiat,
itu berguna sekali untuk kemudian dia teliti kembali adanya ketidaksengajaan gitu. Dan mungkin kemudian diparafrase segala macam. Karena memang ada ini dari segi ketentuan mengutip punya orang lain itu apakah harus diparafrase ya, dan kalau diparafrase itu apakah kemudian sudah bisa dianggap sebagai parafrase yang baik, itu ada juga review-review yang sangat jeli tentang itu. Ya, kalau memparafrase itu betul-betul bahasanya harus beda, rangkaian kalimatnya juga harus beda dari yang asli, tapi idenya tetap sama. Begitu Mas Darman, jadi salah pahamnya memang itu tadi, dikira itu bukti plagiat atau bukti tidak plagiat. Padahal itu hanya jaga-jaga aja, tapi bisa juga cari mudahnya, tapi tetap menguntungkan. Jadi aplikasi itu tetap menguntungkan karena ada alatnya untuk pintu masuk itu tadi. Beda dengan fabrikasi dan falsifikasi, tidak ada alatnya. Begitu Mas Darman. Baik, terima kasih Prof. Waktu kita juga sudah habis Prof. Memang kalau kita mau bahas tentang plagiasi ini nggak ada habisnya Prof. Iya, iya, panjang. Terlalu menjadi momok bagi peneliti ya Prof. Baik sahabat Civitas Akademika, sekian pembahasan kita kali ini tentang indeks similarities atau persamaan dalam mendeteksi plagiasi. Baik, saya kira cukup sekian untuk episode kali ini. Saya Sudarman SPD MID pamit undur diri. Sampai ketemu pada UMK Talks Academy episode selanjutnya. UMK Talks Academy, forumnya orang cerdik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.